God Mobile Legends. Buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa ramaikan kolom komentar, kita pecahkan karena ini dia match kedua di babak playoff MPL Arena. Minta tepuk tangannya dong. Alright, ini dia. Dimana Skylar yang akan bertemu dengan seorang Habis berada di arah God Laner. Tapi Rek ternyata yang menggunakan satu buah baksia. Yap. Sementara itu untuk kali ini Carmillanya udah langsung berada dengan satu lane bersama R7. Groknya akan menjadi lawan dari Carmilla itu sendiri. Sementara untuk di area mid, REKT masuk ke dalam area pertempuran ataupun area jungle yang dimiliki oleh Ararkiosi cukup berani. Sementara itu ada Versik di bagian belakang mulai merambah, mulai menginvasi juga, mulai memberikan damage-nya. Di mana Finn damage-nya masih belum ada. Dan juga untuk sustainability yang dimiliki masih sangat-sangat kurang hingga menyebabkan darahnya begitu terkuras. Wow, Versik kali ini kita lihat dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan, tapi REKT tahu di dalam sana ada Albert. Albert terkena sedikit stun dan bahkan berhasil mengamankan dan harus menggunakan satu buah retribution. Di mana posisi dari tim EVOS Legends dengan invasi yang mereka lakukan karena mereka tahu dan bahkan Krite. Kita tahu pergerakan Cecilian itu jarang sekali berada di arah jungle musuh. Tapi kali ini berbeda. Krite ingin mendapatkan stacknya lebih cepat lagi, Prof. Iya, makanya dia invasi ke arah jungle. Dia lemparin 2 kali bad impact-nya dia. Dan itu akan nambahin 4 stack. Jadi per 6 detik dia bakal mendapatkan 4 stack secara gratis. Yap, akan ditambah perlahan tapi pasti sedikit demi sedikit yang ujung-ujungnya akan menjadi sakit. Tapi R7 dengan power of nature-nya nggak kena ke arah Carmilla. Krite mulai bergerak ke bagian bawah guna untuk bisa memberikan backup-an ataupun sekalian mengambil ke arah stack yang dia butuhkan. Lihat Krite sambil melakukan rotasi karena menurut gue pribadi ya, permainan rotasi yang dilakukan dari seorang Cecilian ini agak sedikit satu buah pisau bermata dua. Akankah ini memaksimalkan dia dengan cepat dengan stamina? Atau malah terhambat? Karena Cecilian ini pergerakan mobilitasnya tidak sekencang mid laner lainnya. Dan dia bisa jadi ditutup dan bahkan di sisi lain first blood berhasil didapatkan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan dengan retribution-nya. Di sisi dari depan dan I'm offended with flicker RKT sang kapten. Terperangkap dan ditumbangin untuk 2 poin tim Ararkiosi. Cuan banyak satu turtle plus 2 player dari EVOS Legend yang membuat pergerakan dari goldnya mulai menaik dari Ararkiosi. Ya, masalah utamanya adalah bagaimana setup mereka sih. Setup mereka udah terlalu rapi di depan sana. Bahkan untuk di poin awal, first blood awalnya, Clay langsung dapetin ke arah anti-match. Jadi tidak ada yang mengcover Krite dan Krite nggak bisa jump in asal-asalan ke arah depan. Alright, tapi kita lihat di sini. 2 point kill membuat 660 gold lebih unggul. Tapi lihat one by one situation. Albert mencoba untuk goce, masih pancir ke arah depan dan bahkan Versik mengambil satu buah jungle yang dimiliki dan Pipin. Kayaknya mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi yang agak sedikit kurang maksimal. Membuat Albert tetap harus kehilangan jungle-nya. Yap, dan Versik pun masih melakukan pergerakan lagi ke dalam area jungle dia sendiri guna untuk bisa menambah pundi-pundi gol, menambah sisi levelnya dan siap untuk melakukan pertarungan. Ada di area berbeda, ada Clover yang siap melakukan juga dan juga memberikan damage, tapi Phineas mungkin sedikit terkurung. Ada Tone of Memory bagian belakang, masuk sudah damage-nya, menghilangkan Ruby secara langsung pula di area tersebut. Alright, Downing Light keluar yang ada bahkan kali ini dari tim Ararkiosi. Mereka tercuri, untungnya seorang roamer dan dari sisi tim EVOS Legends. Bisa kita bilang yang untung adalah Clover dengan poin kill yang diamankan. Profesor silakan. Attack speed menarik di sini dari Albert. Mengamankan dari talent tree-nya dan bahkan untuk dari talent sekarang dia juga lebih memilih kepada attack speed dari Versik. Namun di top lane, Skylar hampir saja dia selamat dan juga mendapatkan ke arah dari Versik. Tapi Versiknya dengan sedikit darah dia masih bisa kabur dari tersebut loh. Mau dikejar tadi. Mau dikejar Mau banget. dikejar, untung aja punchernya miss. Dan bisa kita bilang Albert di sini memang dia butuh untuk arah jungle. Emang fix dipakai untuk jungle. Sedangkan dari Skylar penetration full. Iya, full. Bersama dengan movement speed dan juga lagi-lagi berbalikan dengan Clover ya. Clover attack dan juga movement speed. Tapi Benar. yang unik adalah dari anti-match. Dia Regen Hybrid loh di sini. Regen Hybrid, bukan penetration. Bukan penetration. Karena yang dibutuhkan adalah dia sustainability. Dia Bertahan sustain. hidup. Dan satu, dia bisa melancarkan satu buah serangan dan bahkan Masih satu buah dapat. retribution on point kali ini. Masih dapat tapi gagal sepertinya untuk bisa mendapatkan juga ke arah turtle karena dia nggak punya retribution. Di mana dari pergerakan Albert sudah tepat berada di depan turtle tersebut dengan Demon Slayer yang dia bawa. Oke, di sisi lain Versik coba untuk mengambil satu buah orange buff dari kira seorang Albert. Albert bakal coba memancing keributan. Wajah dikeluarkan depankan satu buat panas. Instant fight. Versik terlalu nafsu. Di depan sana masih ada Antimes, tapi Antimes sepertinya akan lebih tebal lagi. Tidak bisa ditumbangkan.
Dan bahkan kalau bisa kita bilang, menumbangkan nanti match, butuhkan short kill yang banyak banget Profesor. Butuh bersih, minimal ada Clay di sana untuk menghentikan pergerakan dari anti-match-nya dengan movement speed yang sebegitu tingginya dan bahkan Skylar. Dengan kita tahu physical penetration yang sebegitu mengerikannya, quick draw mungkin bakal instan. Oke, sementara itu sekarang di area River ada lagi pergerakan barusan. Emo Pendant yang udah mulai masuk di bagian belakang. Ada sebuah backupan langsung aja Bad Impact. On Rose-nya juga udah sangat-sangat on point sekali. Tepat berada masuk ke dalam tubuh dari Crate-nya. Hanya saja belum mau terus di follow up hingga belum ada yang tumbang lagi. Itu dia yang Profesor selalu bilang. Trigger disiplin sprintnya ditahan, tapi lihat di depan sana. Dari para pemain dari tim Arkeoshi. Coba mendapatkan satu sang kapten RKT. Merelakan dirinya untuk membuat seorang Clover pulang ke arah belakang. Dan bahkan sang kapten harus ditumbangkan. Kapten RKT. R7? Wow, R7 still survive in the What mid a play. lane. What a play from R7 kali ini Profesor KB. Aku udah ngeliat dari lama, ini R7 HP-nya tipis banget dan bahkan Versik belum mendapatkan point kill. Tapi dia cuma memutar dan bahkan pasang satu barrier yang membuat Fanny nggak bakal bisa loncat. Itu barrier dengan jarak hanya segitu. Itu riwah lo bikinnya, Pak. Apa yang terjadi? Mau dipaksa dia kayak main Beatrix, bro. Quick draw-nya karena jauh, dipaksakan karena tersisa. Pasifnya. Iya, pasifnya. Dia nggak dari pasif karena tersisa dikit lagi health dari seorang turretnya. Oke, sementara itu untuk kali ini R7 udah mulai melakukan pergerakan lagi ke bagian bawah. Ada satu wave minion yang sama-sama berada di dalam satu lane yang sama, ditabrakin lagi dengan wild charge-nya. Tapi R7 tetap berada di area tersebut di mana anti-match pun melakukan hal yang sama di area yang berbeda. Udah ada tabrakan lagi, Vin dan juga RKT bertemu. Langsung ditarik dengan Emo Pendant di bagian belakangnya. Clover, akankah mereka bisa memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan? Tapi versi mulai adu ke dalam salam. Steel Cable-nya mendadak masuk dan juga memberikan damage yang sangat-sangat luar biasa sekali. Satu buah barrier 1 kali 24 jam dikeluarkan, tapi Ultimate bakal coba disumain di depan sana, bakal dipanggil. Lihat greatest of the day kali ini. Berhasil memanggil pergerakan atas seorang Carmilla anti-match. Berhasil mundur ke arah belakang Versik. Bakal coba mundur, tapi ini akan menjadi sebuah turtle untuk tim Arkeoshi. 3 turtle, kehilangan lagi objektif gaming. Mau tidak mau EVOS Legends meredam permainan mereka karena 1000 gold sudah mulai terlihat gap-nya di menit yang ke-7. Tapi untuk perbandingan 3 turtle dan itu jaraknya 1000 gol. Iya. Ini masih termasuk dikit ya, Prof ya? Masih termasuk bisa dikejar oleh EVOS Legend ya? Karena point kill-nya juga masih 1 digit dan bahkan dari turretnya itu nggak bakal ada pertukaran yang begitu banyaknya. Sementara dari item kayaknya nggak terlalu berbeda jauh. Udah ada Malefic Roar, wow Versik. Dia benar-benar kayaknya mau langsung meltdown ke arah R7 dengan cepat karena dia udah punya dari Blade of Despair. Oke. Sementara Albertnya udah selesai dengan Hunter Strike. Menuju ke arah Endless Battle, true damage akan menjadi sebuah masalah sepertinya bagi Versik dan kawan-kawan. Ketika nanti sudah ada di tangan dari Albert itu sendiri. Karena Albert dari tadi 3 turtle ya. Mana ini membuat dia makin lebih kaya lagi. Oke. Ini sementara di area mid juga udah ada pergerakan dari Versik lagi yang mulai masuk. Namun di area berbeda R7 yang menabrakkan diri juga wild charge-nya di bagian belakang. Ada Mystic yang begitu on point tapi Versik ya begitu sedikit darah yang dia miliki ditembak lagi dengan ada satu pergerakan. Namun sekarang Pendant kena karena 2 orang. Terkena efek dari Mystic lagi, immobilize lagi, gak bisa pergi kemanapun. Dan hilang sudah pemain dari EVOS Legends. 3 orang, ini kesurupan Tuturu. Flicker untuk kabur, X, flicker untuk maju, yes! Dan masih mau maju. Masih mau lebih, berhasil disumbangin. Bro di depan sana ada bahkan Erika dengan seperti lebih lama lagi. Fokus ke turret tim Arkeoshi. Kali ini mid lane-nya dipecahkan begitu saja Profesor KB. Lihat beberapa banyak orang yang terbang ke depan untuk mendapatkan 2 poin yang mahal. Iya balik lagi sih, Skylar dengan quick draw-nya kayak yang udah kita bahas tadi. Itu bakal mengincar karena 2 hero sekaligus. Dan itu kalau kena ke arah Mystic Field, immobilize efeknya. Jadi Clay berada di lini belakang, benar-benar safe banget positioningnya dan bahkan untuk saat ini Clay pun belum tersentuh. Ada yang menyentuh dia anti-match tapi sepertinya tidak ada follow up damage di sini. Dan berkali-kali terlihat tadi EVOS Legend mencoba untuk bisa mendapatkan R7 ya. Tapi tiap mereka ingin mengejar R7, ingin mendapatkan R7. Udah jadi Blade of Despair soalnya. Udah jadi ada jatuh korban loh untuk R7 aja. Tidak cukup damage sepertinya di sana. Pipin seperti biasa mencoba peruntungan tapi ternyata belum berhasil dan lagi-lagi lihat Kamehameha mencoba menuju ke arah belakang memastikan di mana EVOS Legends berada dan bahkan dengan darah yang tidak cukup maksimal mereka harus pulang reset kembali menuju ke arah Lot. Tapi kali ini seperti biasa EVOS Legends mereka hanya melakukan sedikit gating nanti mid
Maka coba dijemput oleh Christian tidak, tapi ternyata terlalu jauh dan Albert masih bola behind offense. Langsung ada Lendina dan bahkan di belakang sana Versi. Sekarang Thomas Play dan bahkan tidak bisa bertahan kembali. Double kill. Lagi pot triple kill. Shot berhasil didapatkan dan bahkan ini dia. EVOS Legend berhasil mengamankan 4 pemain RRQ Oshi. Wow, mendadak ada 4 player RRQ yang tumbang di mana Lordnya sedang hadir untuk bisa diamankan. Tapi untuk kali ini, apa kalau dia akan menjadi Ini milik nih. dari EVOS Legend? Tapi kita tidak tahu karena Albert udah mulai menampakkan Oke. wujudnya juga. Ada level 13, sama-sama level 13. Tapi Clovernya masih berhasil mundur juga pergerakan dari RRQ Albert. Dan juga dari Oke, Lordnya belum bisa diamankan oleh Albert itu sendiri. Oke, Albert nampaknya ada kalkulasi. Dia tidak mau terlalu terburu-buru untuk mencoba mencuri. Karena mencuri satu buah Lot dan kalau dia bisa tumbang ini bahaya. I'm offended ini on point, Profesor. Iya, tapi Revitalize menyelamatkan hari dari Antimatch dan juga RKT dibalikan dengan cepat triple kill instan dari Versik dan targetingnya adalah backliner rata-rata. Dari tadi udah kita mention bahwa Clay tidak dalam posisi yang benar-benar bisa disentuh oleh EVOS Legends, tapi ketika celahnya terbuka, Versik langsung jump in ke belakang dan targetingnya benar-benar on point banget. Skylar down, Clay down, Finn down, ini benar-benar jadi target point kill yang dinanti-nanti. Wow. Dan win condition tadi, EVOS Legends adalah R7, tidak wild charge ke arah tembok. Ya. Itu winning conditionnya. Karena banyak banget harusnya yang bisa terkena, tapi ternyata Clover depan sana hampir saja bisa ditumbangin. Masih bisa selamat ke arah belakang dan bahkan dari seorang Versik is coming. Sat-sat bahkan Albert mencoba untuk menutup pergerakan dan Pippin I'm offended. Wow, kombonya. Barir 1 kali 24 jam, wobok combo combro. Dan bahkan si body skill Pippin harus down. Dibalaskan satu buah bad hip. RRQ Oshi kali ini mereka struggle sama ada Pippin dengan adanya Lord bergerak di arah top lane nampaknya. Wow, satu inner turret lagi dari Amid akan menjadi korban di mana Barir pun langsung dikeluarkan tapi tidak akan memberikan efek apapun. Di mana Lordnya udah mulai akan masuk tapi sudah menghilang dengan wave minion yang masih ada di area mid. Brody-nya perlahan tapi pasti bergerak juga di bagian belakang. Wah, ini sih mau nggak mau ya harus melakukan defense dan bahkan harus menanti momentum bagaimana wild charge-nya yang harus on point terlebih dahulu. Karena dari tadi sebenarnya penyelamat dari R7 adalah wild charge. Dan kalau seandainya on point, ini EVOS Legends yang harus lebih berhati-hati karena dalam kondisi menang seperti ini, EVOS Legends sebenarnya berada dalam kondisi tadi RRQ Hoshi sebelumnya. Oke. RRQ Hoshi unggul. Oke. Tapi dengan satu kesalahan yang terjadi, langsung ditutup dengan manis dan bahkan impact-nya adalah segi gold. Lihat, 2,5k leading banget dari EVOS Legends sekarang. Oke, depan sana anti-mage. Dia akan coba untuk ngebuka badan. Coba untuk ganggu. Di mana Albert berada. Albert memilih untuk menggunakan bahkan R7. Mencoba untuk mendistract sedikit dan bahkan mencoba untuk membalikan keadaan dari seorang purple buff-nya. Tapi nampaknya itu belum bisa, Be. Belum berhasil melakukan resetisasi. Belum Waduh, reset. resetisasi itu bahasa mana lagi? Resetisasi apaan lagi? Bahasa Dewan Perwakilan Apa lagi? Land of the Coba DPL. dia doang yang tahu memang. Dewa dia doang yang tahu, Prof. Susah kalau sama dia. Kaget saya. Saya lebih kaget. Tapi balik lagi, dengan kejutan yang tadi diberikan, mungkin kita semua lebih kaget karena kali ini dengan real time win probability by Samsung Galaxy S Series kali ini 65% menuju kepada EVOS Legends. Yes, bahkan EVOS Legends. Mereka membalikan keadaan bisa kita bilang dengan adanya 3.000 gold. Diunggulkan dengan adanya banyak banget poin kill yang diamankan tadi. Ya, 4 ya. 4 poin kill tadi merubah poin. segalanya dan bahkan Lord sudah di-enhance. Lord sudah bertambah dewasa kali ini. Lord tentunya bisa bikin kecewa kalau tidak diamankan oleh salah satu dari RRQ ataupun EVOS Legends. Ingat, Lord kali ini bisa menghujam turret base yang dimiliki RRQ Oshi. Sedangkan dari EVOS Legends mereka masih memiliki keunggulan inner turret di depan base turret mereka. Yap. Masih lengkap. Masih lengkap. Nih, Anti-Match sendiri juga udah langsung set up posisi. Walaupun di mana sebelumnya mereka juga udah saling bertemu antara Anti-Match dan juga Finn sama-sama berada di area river. Barusan ada Downing Light dikeluarkan apabila terkena dengan satu ataupun satu baris dari hero siapapun yang ada dalam rebutan. Semuanya akan terlihat posisi-posisi yang mereka milikin. Ada Immortal yang dimiliki pula oleh Carmilla. Mereka siap untuk melakukan team fight di area dari Lordnya. Alright, udah ada informasi telah diberikan. Belum ada team fight tapi tampaknya para pemain dari tim EVOS Legends mereka kekurangan seorang frontliner. Anti-Match garis depan, Clay terbuka posisinya dan bahkan tidak ada bisa meng-cover seorang Clay. Saat 2 miliar dan counter telah dikeluarkan. R7 ke arah belakang, Clay down, unstoppable. Lihat targetingnya benar-benar semua mata dari seorang Versik. Tombolnya cuma ada satu kepala yaitu Clay.
Clay menjadi target utama dan adu retribution. Kali ini harusnya diamankan oleh seorang Albert. Oke, dan barusan ada satu purple buff yang tertanya. Ternyata malah menjadi milik dari Skylar ya, di mana ada satu Lord lagi dengan setengah darah, tapi di reset sepertinya ada Finn yang mencoba untuk pulang. Vendornya dikeluarkan tapi tidak terkena bariernya. Ditabrakin langsung dengan wildcard yang dimiliki, tapi tidak ada follow up damage dan mereka pun mundur kembali. Oh my god, tadi Clover berhasil memancing wajah dan flicker dan on point, dan Tagal Lord kali ini nampaknya harus dimiliki oleh tim EVOS Legends dan Araki Hoshi. Mereka langsung mundur ke arah belakang. Albert pun tak sanggup untuk mencoba mencuri sebuah Lord yang dimiliki dari EVOS Legends. Too risky, terlalu berisiko Pak Pulung dan juga Profesor KB. Dua ultimate, satu kena, satu tidak, Prof. Ya, masalahnya udah menit ke-15 juga sih. Untuk momen-momen kayak gini mau nggak mau mereka harus build up ke arah Immortal. Winning condition or lose condition sekarang, walaupun kalian mungkin lagi under, Immortal adalah item yang penting, memaksa kalian untuk teamfight jangka panjang, tapi untuk dari teman-teman EVOS Legends kali ini yang punya Immortal baru satu, yaitu adalah dari Anti-Match. Clover di sini masih sepertinya akan lebih fokus kepada item damage-nya. Entah Demon Hunter Sword, Wind of Nature, tapi akan kita nanti lihat sesaat lagi. Kalau ngomongin soal teman-teman dari Araki Hoshi, pemilihan item Immortal yang masih terlalu jauh sepertinya. Finn mungkin yang akan secepatnya mengamankan Immortal, tapi itu pun masih lumayan jauh karena gold leading-nya ini berbeda, bahkan hampir menyentuh ke arah 5.000 dari gold. Oke, Hampir ya. Lord Hampir. sudah bergerak kali ini menuju ke arah base turret. Lord akan sedikit mengamuk dan nampaknya R7 mencoba untuk melakukan sedikit buying time di depan sana. Tapi Pipin, ada Krite, Aimovan dikeluarkan, base turret menjadi pilihan. Lalu Link dikeluarkan, bahkan ada Tower of Fat Memory dan Anti-Match terperangkap di depan sana. Tadi bisa menjemput, tapi base turret yang pecah. Persik masih melepi, sekalian menjadi pilihan dan Krite. Oke, menyelamatkan Anti-Match. Dikeluarkan di tempat yang tepat untuk mundur ke arah belakang. Is okay, enough for base turret. Cukup, base turretnya cukup, enough. Satu base turret di area mid hancur, sudah terbuka. Satu celah untuk Araki Hoshi, di mana mereka bisa jadi hujam jauh lebih dalam lagi dengan satu kekurangan dari turretnya itu sendiri, Bro. Ya, balik lagi sih dengan disiplinitas yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends, mereka sadar kalau seandainya base turret udah cukup. Mereka nggak mau lebih, kalau maksain malah jadi malapetaka karena balik lagi high ground defendernya ada Xavier di sana, ada Clay di sana. Walaupun bisa di jump in di sini kalau ngomongin soal item, lihat ada Athena Shield, tadi ada Blade Armor juga dari Rek, tapi kayaknya WON. Ya. WON harusnya. Bisa WON, bisa Demon Hunter Sword. Menurut gue WON. Dia harus head to head bro sama Dan Skylar. aku juga lebih setuju Wind of Nature sih. Walaupun ya balik lagi ya ada Athena Shield, anti-virus di sini, tapi Clay dengan efek immobilize-nya ini bakal menyusahkan sekali dan Hunter Strike. Aku suka item ini karena tentu membuat pergerakan dari Versik makin lebih fleksibel dan Immortal item late game kita sudah hadir dari tubuh Versik sendiri. Ini sudah lama tidak melihat di babak playoff Bayi Macan versus Bayi Alien. Yang sama-sama sekarang menuju remaja ya. Remaja. Oke. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Tapi nampaknya di depan sana Anti-Match harus lebih respect dengan Skylar. Skylar lihat dengan full item menuju ke arah harusnya Athena Shield. Karena udah ada silent drop di sana. Yes, benar banget. Jadi mau nggak mau harus menuju secepat mungkin untuk menahan magical damage yang begitu tinggi dari Krite. Krite menuju ke arah Immortality. Lihat tembakan dari seorang Clay. Nampaknya belum bisa membuat gentar para pemain dari tim EVOS Legends. Clay seperti biasa dan Lord Evolve ini Lord paling dewasa. Lord paling dewasa di Land of Dawn untuk kali ini. Dan harus menjadi sebuah perebutan yang penting. Dan bahkan Lord kali ini bisa menentukan timnya berada di kemenangan atau enggak. Walaupun mendapatkan Lord, tapi dengan adanya wipeout itu sama saja. Ya ini masalahnya, Lord yang membuat pertempuran itu terjadi. Ini biang masalah Pak, masalah Lordnya. Coba. Memperebutkan Lord. Iya, ini masalahnya Lord ini. Dia punya lagu. Lord sudah dewasa. Berapa banyak mana, berapa banyak HP yang tumbang di Land of Dawn untuk bisa mendapatkan Lord ini. Gak cuma HP dan mana, nyawa. Nyawa pun seperti itu sekarang. Ada lagi Downy Light-nya ditembakin. Terlihat seperti ada beberapa posisi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara untuk Finn-nya ada Donran Wolf King. Dia mundur ke bagian belakang. Bariernya pun langsung dikeluarkan begitu aja, di mana Clover masih mencicil terhadap Lord tersebut. Sebelum Lord itu mungkinkah nanti ke reset atau nanti akan menjadi milik dari salah satu Gua tim ini. nggak tahu kenapa ya. R7. Gua nggak tahu kenapa di sini dari tim Araki Hoshi bukan mengincar Lordnya. Percaya nggak? Iya. Araki Hoshi ini yang ingin dapetin 1 poin terlebih dahulu. Baru dia bakal coba ke arah Lordnya dan lihat. Versi ke arah belakang, Pipin menjadi pilihan. Bakal coba diselamatkan. Clay berada di arah rumput yang berbeda. Ternyata one shot.
dikeluarkan tanpa ada follow up. Nah, Petan! Oh my god! 4 orang, 1 killing spree. Rite dengan bebas mengeluarkan Betty Baker tapi tidak ada bisa menyelamatkan dia. Mundur ke arah belakang, RKT down dan bahkan Line is down. Berhasil selamatkan 1 buah Lord oleh seorang Clover. Wow. Clover save the day for now. Wow. Pertukaran 1 untuk 1 yang mungkin menurut aku agak sedikit banyak banget source skill yang digunakan ya. Gila, Tapi tarik ulur ya. tarik ulur gameplaynya dan bahkan positioning dari Krite-nya langsung reset begitu aja dengan sprint pop out. Dan kali ini Clover dengan objektif powernya mau gak mau harus reset dari kedua belah tim. 4 melawan 5 awalnya. Berakhir dengan 3 melawan 5. Dimana tadi Versik pun udah pergi dari tersebut. Dan sekarang ada sebuah kesempatan untuk EVOS Legends bisa masuk langsung ke dalam. Tapi sekarang blokir tapi ditarik lagi. Dengan ada mau pendetnya. Oh my god, tapi ini Clover agak sedikit berani sekali dan bahkan bisa menantang keributan. Dia masuk dengan 1 buah flicker. Untung masih bisa diselamatkan. Bahkan kalau itu Clover ditumbangkan itu posisi bisa terbalik. Ingat, RRQ adalah salah satu tim yang bisa mengorek kesalahan tim musuh sampai besar, Profesor. Memaksimalkan kesalahan musuh. Ini kecil nih. Kecil, ngomongin tapi dimaksimalkan. Korek Ya, lebih gede. kita ngomongin late game ya, siapapun yang melakukan kesalahan pasti bakal dirugikan di sini. Apalagi kalau ngomongin soal late game, menit 20 kayak gini. Oke. 1 kali tumbang, wah itu udah bisa dipastikan 1 menit lebih. Kalian hanya akan menunggu bagaimana respawn time kalian itu sendiri. Dari item, sudah pada pegang 6 item rata-rata. Tapi kalau misalkan dari Finn, mungkin akan menuju pada antivirus. Karena di sini Versiknya juga sudah memiliki 1 buah Malefic Rod. Yep, EVOS punya 3 Immortal, tapi RRQ baru 1 Immortal dari Finn ya. Ini akan sangat berbahaya sekali apabila mereka nantinya akan Ngomongin late game melakukan fight ya. Atau jangan-jangan Clay-nya ini Winter emang didedikasikan untuk nanti dia tukar juga dengan 1 Immortal. Tembakan lagi Clay. RKT membuka posisi. Terperangkap di depan sana. Ada portal 1x24 jam. Harap lapor ke R7 RKT. Tapi ternyata poking damage yang dilakukan. Terlalu sakit. Versik mencoba untuk melakukan follow up. Sang bayi macan. Tidak mau tinggal diam. Clay di depan sana masih bertahan. Bahkan Pepin. Kali ini nggak bisa menyelamatkan R7. R7 down. Mereka harus menunggu R7 kembali. Dan untungnya dari segi waktu. R7 kembali ketika Lord 5 detik akan muncul. Yep. Jadi masih oke untuk team fight selanjutnya. Barusan juga ada downhill yang memang kena ke arah kumpulan pemain dari EVOS Legends. Tapi balik lagi, EVOS Legends udah memiliki item-item untuk bisa mengcounter dari downhill itu sendiri. Makanya efeknya pun tadi damage-nya nggak terlalu optimal untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Barusan ada memang pendetnya, anti-match seorang diri akan diselamatkan kembali oleh Krik. Karena Kriknya udah mulai mendekat di bagian belakang. Tapi RKT mulai aja maju ke bagian depan. Siapa yang akan ditabrak walaupun diikat oleh Skylar tapi tidak memberikan efek apapun. RKT berhasil mendorong mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ. Coverisasi yang luar biasa bagus dari sang kapten kali ini. Langsung di follow up dengan cukup cepat. Tapi satu hal yang sangat-sangat menjadi masalah untuk tim RRQ adalah Krite. Krite bagus banget Prof posisinya. Krite benar-benar bisa ngedeal damage tanpa harus tersentuh sama sekali. Bisa kita Balik lagi sih dia pegang sprint dan 5 detik untuk mengejar dari Albert. Itu bakal jadi PR untuk dirinya sendiri. Karena tentunya Lancelot bakal sulit banget untuk meng-catch up ke arah belakang. Apalagi ketika nanti Krite-nya akan menuju kepada item-item tertentu seperti Winter, Immortal mungkin. Atau bahkan, nah itu dia Immortal. Sudah diamankan. Mungkin akan menuju kepada Winter juga ketika nanti akan di take down buying time. Dan nanti akan memperlama dari EVOS Legends agar bisa melakukan backup. Alright. Bahkan di sisi lainnya kali ini, Anti-Mage hanya memberikan badan langsung ada Peter Passion ke arah belakang. Soundrock Watch asal dikeluarkan. Dari Albert sedikit terperangkap tapi udah gak ada puncher lagi dari seorang Albert tempat RKT di depan sana Pipin. Berarti Pack telah dikeluarkan. Pembuff kali ini akan coba diamankan oleh seorang versi dapat RKT. Kian menjadi samsak saja. RKT memberikan badannya. Ditukar dengan 1 buah purple buff. Dan ini lumayan mahal. Membuat Albert tanpa ada purple buff. R7 ternyata berhasil menyelamatkan dengan cukup baik dari purple buff-nya. Dari barrier yang dia keluarkan ternyata masuk ke dalam tubuhnya untuk purple buff itu sendiri dari Lord. Belum tercolek juga sejauh ini Lordnya masih teguh pendirian untuk tetap berada di dalam pitnya. Walaupun sudah mulai dicolek untuk kali ini. Ada Brody sepertinya yang udah mulai memberikan damage. R7 mulai mendekat pula bersama dengan Pen, bersama dengan Pinnya. Mulai ingin maju, ada barrier yang langsung dikeluarkan. Akankah Lord kali ini ke reset? Karena ada beberapa positioning yang udah dilakukan oleh masing-masing playernya. Sebenarnya ini kalau misalnya nggak di reset sekalipun, EVOS Legends yang harusnya ketar-ketir. Dari R7 dia udah punya flicker, dia punya wall charge. Jadi kalau menurut aku, ada baiknya yang reset adalah EVOS Legends. Karena ingat ini menit ke-24 Profesor KB. Dan ini bukan pertama kalinya R7 berada dalam kondisi menekan ketika dari Lord ke Betul. Dan bahkan jangan sampai Clover ter-shutdown. Jangan sampai itu berbahaya. Jangan sampai. Karena Clover ini salah satu deal damage yang cukup besar yang bisa dilakukan. Versik, dia bisa masuk ke arah belakang.
Tapi frontliner dari Arkeos siapa yang ngepoking kalau bukan Clover? 1,8 detik tabrakan dari Wild Charge itu pastinya akan bisa langsung di follow up dengan adanya Mavine yang dimiliki oleh Finn. Sementara itu Lord kembali dicolek, kembali berjalan, kembali mengarah keluar dari pit itu sendiri. Dari tadi sih Skylar udah dengan full item ya kalau bisa kita lihat ya. Clover juga akhirnya win of nature dan bahkan dia melepas sepatunya Profesor ya. Ya, tapi yang pegang Karab dan Armor, Rek dan Anti-Mage 2 bahkan. Ini Skylarnya agak PR sih untuk men-take down ke arah teman-teman dari EVOS Legends karena 2 item counternya udah ada di Gila, EVOS Legends. Clay ternyata itu adalah salah. Dia melepaskan Anilin tapi ternyata posisinya terbuka. Langsung di follow up oleh seorang RK tidak bahkan versi langsung memfollow dengan cukup cepat dan meninggalkan satu buah jejak yang mahal. Clay hilang dari lane of dog. Tidak ada Clay, tidak ada Immobilize. Dan ini harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh seorang Albert. Disinilah kepiawaian seorang Albert untuk retribution sangat dipentingkan, sangat diperlukan dalam one by one situation. Dan bahkan Pet Impact again and again membuat seorang R7 down. Satu buah Pet Impact, R7 langsung terkena satu buah tamparan yang keras di jungle. Ini versinya dari tadi menjadi annoying banget dimana dia datang untuk memberikan gangguan doang. Tapi di area yang berbeda coba lihat Clovernya berhasil lagi menumbangkan ke arah satu best turretnya. Udah ada pergerakan dari Albertnya, pancar ke bagian belakang. Bad Piece, Bad Impact semuanya dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah beberapa main milik Arkeos. Dan bestnya pun terbuka dengan begitu bebasnya. Ini bencana. Game pertama jadi milik dari EVOS Legends. EVOS Legends take the game. Lihat.